Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahira wal batina qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kami bisa berkumpul dan bisa membuat sebuah edukasi video yang insya Allah dapat bermanfaat untuk mematahkan mitos bahwa di sebuah tempat itu yang kosong, angker dan banyak banyak gangguan setan lah istilahnya seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita berada di sebuah gedung tua yang katanya dulu nih bekas bioskop ya, tahun 1960. Pada tahun itu saya masih berbentuk teori, Om. Betul, saya masih berbentuk Semacam buyur atau masih semacam kecebong. Lagi koseak-koseak ya. Dan alhamdulillah malam ini juga kita akan membuktikan bahwa katanya di sini ini ada yang satu tuh ada genderuwo biasa ya. Terus apa namanya tempat pembuangan pembantaian jin di sini katanya ya. Jadi hasil jurik-jurik lain dari mana dibuang ke sini. Ya. Nah, terus ada di sini sosok kuntilanak warna merah. Merah mah Hanura United. Ya, pertanyaannya masih sama sih Om, kayak episode pertama kenapa gitu nggak warna biru atau kuning gitu. Nah, kan udah bisa ini milih warna ya. Anu jadi masalah teh satu kan jahitna. Tapi insya Allah kita hari ini akan membuktikan benarkah mitos yang diceritakan oleh warga sekitar, terus orang-orang yang lewat dan penjaganya. Dan alhamdulillah juga kita sudah dapat izin dari penjaganya yang insya Allah kalau ada apa-apa beliau bertanggung jawab katanya. Tapi tetap gitu ya, kita meminta lindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ada satu lagi nih di sini katanya yang paling paling berkuasa, namanya Tante Surti. Waduh, benar, Tante Surti. Serius itu Om namanya Tante Surti. Kayaknya ini Jamrun terinspirasi dari sini. Bisa jadi Surti remaja anak bapak wadah. Tahu nih kenapa namanya Surti Om? Kalau misalnya Surto laki-laki. Oh, iya. Nah ini Surti perempuan. Kalau di Bandung Surta. Berarti orang Jawa Surto. Berarti kalau rokok itu surtu ya? Bisa jantan lah ya. Bisa jantan. Oke, jadi kita akan langsung telusuri ke dalam dan insya Allah tetap ya kita bahas mitosnya, kita pelajari agamanya, dan kita akan buktikan benarkah mitos yang ada di sini tuh bisa terkuak. Dan katanya ada cerita minta tolong, tempat pesugihan lagi, tempat meminta nomor lah. Kang Yana. Tadi kan itu yang togel gitu kan? Oke. Kenapa harus pesugihan lagi gitu? Maaf, bukan maksudnya kenapa harus ada pesugihan lagi? Ini mah bencana atas nama Bapak guys. Bapak-bapak yang dan Roh Kudus, amin. Aduh, ampun. Oke, kita akan telusuri bareng-bareng, jadi tetap ikuti jejak 4 jejak. Oke. Kita tetap ikuti 4 jejak. Kami yang merinding atau mereka yang kosek. Alhamdulillah kita sudah ada di depan gerbangnya atau pintu masuk ya. Ini pintu masuk samping. Jadi kita akan masuk ke dalamnya. Kita masuk aja ya. Bismillah. Ayo. Masih aman, masih terawat. Kita sudah ya. Nah ini Lantai selanjutnya. Nah, ini kemarin Om Tel lihat di sebuah channel YouTube. Ya memang di sini lah posisinya gitu ya. Ada sosok makhluk warna merah, pakai baju merah, rambutnya berantakan dan bisa menghilang di sini nih. Ini nggak tahu juga gitu ya, nggak tahu ini buatan, nggak tahu ini memang settingan. Tapi ya koseak mah aya wae gitu ya, branding kelihatan tuh.
Seperti biasa aku enggak. Emang 50 lunas itu. Jadi sosok yang dikatakan makhluk lah, yang kita sebut sebagai makhluk takhoyul. Ya. Dapatkan memang makhluk takhoyul itu bisa menyerupai manusia kah? Atau memang sosoknya seperti itu? Nah, gimana? Oke. Jadi membahas makhluk takhoyul itu kita memang udah pasti bentuknya sama seperti kita. Nah, Ya. Karena takhoyul ini hasil visualisasi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oke, diambil dari yang ada gitu. Nah, kemudian jangan aneh juga kalau takhoyul ini enggak beda jauh dengan bentuk manusia. Dan setiap tempat takhoyulnya pasti beda. Jadi tergantung orang yang mentakhoyulkannya, gitu ya. Nah, yang harus diluruskan dari makhluk takhoyul ini, kita suka memasukkan makhluk takhoyul ini hasil bayangan ke ranah goib yang kemarin dibahas nih. Nah, kalau ranah goib dimasukin ini jelas tidak masuk gitu ya, karena sudah jelas goib itu nggak bisa dijangkau oleh panca indera, udah pasti nggak akan kelihatan gitu ya. Nah, kalau goib itu ada, cuman kita tidak diberi izin dan hanya dikasih sedikit ilmu saja tentang goib itu oleh Allah ya. Nah, kalau masalah takhoyul ini kebanyakan itu cerita. Dari takhoyul ini kenapa bisa ada? Ini kalau dalam teks eksposisi ya, harus tesis diperkuat oleh rangkaian argumen. Nah, si takhoyul ini rangkaian argumennya gitu. Nah, si tesisnya ini khurafat. Nah, jadi setiap ada khurafat itu pasti diperkuat oleh takhoyul. Contoh ini ada. Gimana caranya agar viewer percaya bahwa tempat ini angker? Itu diperlukan takhoyul. Contohnya apa kemarin? Ya, betul. Ada sosok makhluk yang berwarna merah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi hasil dari semua yang saya sudah pelajari kemudian praktekkan, makhluk takhoyul itu tidak ada. Ya. Karena hasil sugesti. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat sesuatu kayak gini deh, ini padahal ini kawat nih, bisa jadi rambut karena ada karena ada sugesti bahwa ini kayak rambut. Padahal ini mah cuma akar pohon. Dan kalaupun ada yang namanya tuh waktu itu saya sempat lihat di sini ada sosok warna merah muncul di sini nih, kepalanya muncul duluan dari sini ya, muncul au gitu ya. Bentar. Biasa seperti biasa. Gimana mukanya? Muncul au. Iya. Terus hilang. Nah, dari hilang itu tuh entah kemana, karena memang kalau dilihat ini tidak ada celah untuk keluar. Apakah kemarin si makhluk nate nya nu jejeun teh cingogo gitu ya. Terus gitu. Nah, kan si kamera nyolot ke sini ya. Kamera nyolot ke situ, saya cingogo gitu. Udah pergi aja. Bisa jadi gitu ya. Jadi memang makhluk itu ya bisa buatan, bisa bisa buatan sama bisa dijeunan. Jawa kayak kemarin. Intinya takhoyul itu buatan. Itu sisa-sisa dari agama primitif, dari animisme sama dinamisme ya. Oke, nanti kita bahas ya tentang itu. Kita bahas itu ya. Kita akan lanjut ke lantai ketiga. Mudah-mudahan ada bonus ya. Aman. Ayo orang goyangan ya. Yuk. Tempatnya luas pisan asli. Nih di depan mall enak gitu. Wah, mungkin ini yang disebut khas bioskop itu ya. Tapi kalau bioskop tuh biasanya rada mudun gitu tuh kan buat tempat kursi-kursi. Bukan ini. Nih saya sambil lihat ke belakang, siapa tahu ada sosok yang bisa dibanggakan. Asli. Oh, bukan daun tuh. Jadi kalau sugesti Ya. Kalau sugesti kita berimajinasi, yang tadi saya lihat seperti yang bergerak ini itu tuh bisa lihat ke sana.
Nah ini nih, ya. Nah ini padahal angin gelembung gede ya. Nah ini kalau sugesti kita ini bentuk sebuah tangan, pasti mikirnya juga Pasti tangan. ternyata tadi juga sempat gitu. Aduh, ada tangan, ternyata daun yang bergoyang gitu ya. Ketiup angin ya. Tiup angin. Oke, kita ini gedung yang lantai kedua. Nanti kita sampai ke menaranya ya. Kita ke menaranya. Berarti belum. Ini ada lagi nggak nih? Ini mah yang tadi ya? Ini yang tadi. Ini nggak ada lagi, kosong. Ketiga. Kita ke lantai 3. Wow. Aduh. Ini baru pertama saya masuk ke gedung ini selama tinggal di Bandung. Aneh gitu ya, padahal cicing di Bandung tak apa nuki patut. Aduh. Keren deh. Alhamdulillah setelah kita keliling gedung ini dan kita tidak bisa ke menara karena jalan aksesnya tuh agak bahaya ya. Kita nggak mau mencelakakan diri sendiri, tapi ikhtiar untuk berjuang agar selamat ya. Dan mohon maaf juga kalau ada suara-suara motor karena memang ini pinggir jalan ya. Alhamdulillah sekarang saatnya pembuktian dikarenakan kita sudah keliling-keliling dan sehat. Ya, Kalau menurut di saya tempat sih ini. Tempatnya itu nggak seperti youtuber gitu kan, serem gitu. Ternyata Asik gitu ya. ya ini kayak buat apa ya? Kayak buat nenangin gitu ya. Nah, nenangin terus lebih kerasa angin yang karena nggak ada tahanan jendela atau apa gitu. Terus posisinya juga ya paling atas. Dan Biasa aja sih. ya kalau dibuat spot sama apa untuk mencari kemistisan nggak dapat tempat ini tuh ya. Sebenarnya mah. Kalau menurut kita mah gitu ya. Menurut kita mah spot ini tuh nggak cocok untuk dijadikan uji nyali, tapi karena beberapa youtuber udah membuat video dan di sini katanya angker Ya, di sini paling angker katanya. paling angker di tempat ini, tapi kita buktikan saat ini ya. Ini sudah ada kalau kita yang tim pembuktian seperti biasa ya. Atlet pembuktian. Do you can speak English? Biasa. Respect. Salam olahraga. Oke, tidak perlu lama-lama, kita akan buktikan benarkah mitos yang diceritakan oleh masyarakat sekitar atau para youtuber yang sudah pernah kesini. Jadi kami yang merinding atau mereka, yang